Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak membahas pelajaran Quran Hadis bab 4. Kita lanjut pelajaran yang kemarin yang sudah Bapak bahas, yaitu di Google Meet, Google Classroom atau Google Meet. Sekarang Bapak akan bahas bab 4, semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Untuk kali ini Bapak bahas melalui video yang akan Bapak unggah di link YouTube. Semoga video ini kalian saksikan dan kalian pahami. Semoga juga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca Quran Surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini dapat kalian terima dengan baik dan dapat berguna untuk kalian semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab 4 untuk kelas 9 dibuka buku paketnya halaman 94. Ya. Semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Orang yang memiliki ilmu, insyaallah dia akan menjadi orang yang mulia. Ya, orang yang menuntut ilmu akan menjadi orang yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah. Nah, untuk Quran surah Al-Mujadalah ini kalian bisa buka di halaman 103. Kalian buka semuanya dulu di buku paket halaman 103. Karena yang pertama sudah Bapak bahas kemarin, sekarang kita bahas yang keduanya. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Arti mufradat, yarfa'illah artinya niscaya Allah akan meninggikan. Utul ilma, orang yang berilmu. Darajat, dengan beberapa derajat. Ta'maluna khabir, Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Tafassahu, berilah kelapangan. Yafsahillahu, Allah akan melapangkan. Wa idza qilang syuju, jika dikatakan berdirilah kamu, fangsyuju, maka berdirilah. Ini arti mufradat dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kandungan ayat. Kandungan ayatnya apa? Ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu. Memberi kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan, dan sebagaimana termasuk yang diajukan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, yang berbunyi, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong
saudaranya. Maksudnya apa? Apabila sesama saudara saling tolong menolong, nanti Allah akan menolong orang tersebut. Kamu menolong saudara kamu yang kesusahan, nanti Allah akan menolong kamu ketika kamu kesusahan. Maksud dari hadis itu seperti ini. Ya, jadi apabila kita menolong orang lain karena Allah, bukan karena pengen dilihat, bukan karena pamrih, bukan karena untuk menghasilkan uang, ya, banyak konten-konten di YouTube menolong orang ditaruh di YouTube niatnya agar ya banyak yang nonton, kemudian banyak yang ngasih duit, maka itu bukan karena Allah. Orang yang karena Allah menolong, ya, niscaya Allah akan menolong hamba tersebut ketika hambanya memerlukan pertolongan. Jadi kalau kita menolong saudara kita, nanti Allah akan menolong kita. Maksud hadis itu seperti itu. Ya, jadi kita menolong saudara kita yang lagi kesusahan. Nanti ketika kita kesusahan, Allah akan menolong kita. Berdasarkan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang kafir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu. Antara lain saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa baik yang lebih dahulu datang. Hendaknya memenuhi tempat di depan. Bagi orang yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang bagian belakang. Jangan nyelak. Ya. Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat. Juga orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang punya derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Allah sandingkan dua, beriman dan berilmu. Jadi kalau orang berilmu doang tapi tidak beriman, maka Allah tidak akan angkat derajatnya di sisi Allah. Ya. Jadi kalau pengen diangkat derajatnya di sisi Allah, kalian harus beriman pertama kali, kemudian berilmu. Berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ilmu yang sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Bukan ilmu-ilmu yang keluar dari ajarannya Allah. Ya, ilmu nyopet, ilmu maling, itu ilmu tapi yang tidak diajarkan sama Rasulullah, nggak boleh. Ya, ilmu itu tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kalian anak-anakku sekalian ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus berilmu. Yang pertama harus beriman, yang kedua harus berilmu. Ilmu apa? Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail semua yang dilakukan manusia. Allah mengetahui secara detail apa yang kita kerjakan. Ketika kita tidur, ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, Allah mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Apapun yang kita lakukan, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang manusia yang tahu. Ingatlah saudara-saudara, ingatlah anak-anakku sekalian. Kita melakukan sesuatu yang orang lain tidak melihat, yakinilah dalam diri kalian bahwasanya Allah itu melihat. Allah melihat dan menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan masing-masing. Allah hakim-hakim yang paling adil. Jangan khawatir, ya, kalian jika hidup di dunia merasa tidak adil, nanti akan dimintai lagi dipertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau ada Allah yang menjadi hakim, tidak ada yang tidak adil. Binatang yang berantem berdua, antara kucing sama kucing berantem, nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang luput dari pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi
manusia yang saling bunuh membunuh ya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ingat, ingat. Mungkin kita bisa selamat dari hukum di dunia, tapi yakinilah bahwasanya kita tidak akan bisa selamat dari hukumnya Allah di akhirat nanti. Kenapa? Karena Allah langsunglah yang akan menghakimi kita. Allah langsunglah yang menjadi hakim bagi kita umat Islam dan umat seluruh manusia. Konsep ilmu dalam Islam, ilmu secara bahasa pengetahuan. Secara istilah pengetahuan yang dihimpun melalui metode ilmiah. Manfaat ilmu dapat membedakan benar dan salah, meninggikan derajat manusia, dihargai orang lain, meraih kebahagiaan dunia akhirat. Sebagai amal jariah, mudah menjalani kehidupan. Cara memperoleh ilmu yang pertama harus punya akal. Ya, kenapa binatang tidak bisa? Karena binatang tidak memiliki akal. Kenapa orang gila nggak bisa? Karena orang gila tidak memiliki akal. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan ilmu, berarti kamu nggak punya akal. Kalau kalian punya akal, pasti kalian akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama harus punya akal. Yang kedua, hati. Semua punya hati. Makanya yang pertama kali yang ada harusnya akal dulu, baru hati. Kenapa binatang punya hati? Sama akal tidak punya. 3, pendengaran. 4, penglihatan. 5, pengamatan. 6, keinginan. 7, usaha. 8, percobaan. 9, dana. 9, waktu. Dan yang terakhir, guru. Setiap ilmu yang kita ingin peroleh, kita harus mempunyai seorang guru. Untuk apa tujuannya guru? Agar kita tidak tersesat ketika mempelajari sebuah ilmu. Apalagi ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ingin belajar ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dalam, namanya ilmu hikmah. Ini sekarang udah merajalela nih, ya. Itu kalian harus ada seorang guru yang benar-benar sudah sampai makomnya kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Kalau kalian main belajar aja tanpa seorang guru, nanti yang akan kalian alami, kalian akan menjadi gila. Ya, kenapa? Karena gurunya setan. Tak ujung-ujungnya ngomong sendiri. Ngomong sendirinya karena ngomongnya sama setan. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kalau kalian ingin memperoleh ilmu seperti itu, kalian harus memiliki guru. Waktu tidak bisa ilmu diperoleh dalam waktu yang sangat cepat. Ilmu harus itu menggunakan waktu yang lama, belajar dari kecil sampai besar. Ilmu itu bukan kayak kita makan cabai, sekali gigit langsung pedas. Enggak. Ilmu itu memerlukan waktu yang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kemudian apa lagi? Sikap yang harus dimiliki pencari ilmu: fokus, konsisten, disiplin, dan continue. Harus digarisbawahi kok disiplin. Orang yang tidak disiplin, datangnya tidak tepat waktu, lagi belajarnya tidur, bisa nggak dapat ilmu? Pasti nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena tidak punya kedisiplinan. Kemudian harus fokus apa yang sedang dipelajarin. Kalau seperti itu, maka tidak akan bisa. Keutamaan ilmu. Ilmu hanya dimiliki oleh manusia. Makanya kalau kalian berilmu berarti kalian manusia. Kalau kalian gak punya ilmu berarti kalian bukan manusia. Nabi Adam alaihissalam lebih mulia daripada malaikat karena ilmu. Kita umat manusia bisa lebih mulia dari malaikat kalau kita punya ilmu. Malaikat kan mulia, tapi kita jauh lebih mulia kalau kita punya ilmu. Tapi kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita akan lebih hina daripada seekor binatang. Binatang hina.
binatang guguk, binatang baby, hina. Tapi kita jauh lebih hina kalau kita nggak punya ilmu, ya. Bahkan nggak punya iman, jauh lebih hina daripada binatang. Jadi manusia bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih hina daripada binatang. Ilmu sebagai sarana untuk bertakwa. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Ilmu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Ilmu sebagai petunjuk menuju keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat diraih dengan ilmu. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Ilmu menjadikan manusia menjadi terhormat dan bermartabat. Malaikat, hewan, dan tumbuhan mendoakan orang yang sedang mencari ilmu. Orang yang sedang menuntut ilmu dinilai sebagai jihad fi sabilillah. Nanti kita akan bahas, ada ayatnya, ada hadisnya. Rangkuman yang pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Tentang etika pengajar, antara lain sebagai mukmin satu wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Jadi jangan sembarangan orang kita kasih bantuan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama, selalu husnuzon, harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Adil, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi kesopanan dan lemah lembut terhadap muridnya. Itu rangkuman dari Quran surat Al-Baqarah. Kalau Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menemukan empati dan kepedulian sosial antaranya dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu. Kalau kalian lihat nih, kalau kita sedang tahlil, ada tempat khusus buat siapa? Buat yang tamu pertama kali datang, buat orang yang kaya, buat orang yang paling besar, atau untuk orang ustadz yang memiliki ilmu. Bapak yakin pasti jawaban kamu untuk ustadz, ya. Setiap maulid ataupun setiap tahlilan di rumah kamu atau di rumah orang lain, pasti ada tempat di paling depan. Buat siapa? Buat seorang guru yang memiliki ilmu. Itulah bedanya. Kalau orang ilmu lebih dihormatin. Kenapa? Karena diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi ke lapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan orang lain, memberi pertolongan, Allah juga akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman dan berilmu. Nah, demikian anakku sekalian pembahasan bab 5 yang lanjutan dari sebelumnya. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini bermanfaat untuk kalian semuanya, untuk anak-anakku semuanya. Jangan lupa ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Semoga kita semuanya terhindar dari penyakit yang mematikan, yaitu virus corona. Akhirul kalam, sebelum Bapak tutup, mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.